Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Arifah Safian, Muhammad Rizky Aldi, dan Naufal Ubadiah Zat. Kami di sini akan mempresentasikan proyek UTS kami, yakni analisa statistik terapan dengan dosen pembimbing Bapak Roni Susetyoko dengan judul proyek analisis klaster pendidikan di Indonesia berdasarkan indikator kualitas pendidikan. Baik, yang pertama kita ke latar belakang. Jadi pendidikan merupakan salah satu sektor kunci dalam membangun suatu negara. Oleh karena itu, analisis data pendidikan selama periode tersebut menjadi relevan untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana sistem pendidikan Indonesia berkembang. Tujuannya yakni menyelidiki pola dan tren dalam data pendidikan Indonesia selama periode 2015 hingga 2022. Yang kedua, membandingkan efektivitas ketiga metode clustering dalam mengelompokkan data pendidikan. Yang ketiga, mengimplementasikan hasil dalam bentuk dashboard. Tinjauan pustaka, yakni penelitian ini mengarahkan pada analisis data pendidikan di Indonesia selama periode 2015 hingga 2022 melalui 3 metode, yakni Cummins, hierarki, dan juga DBSCAN. Sumber data yakni berasal dari BPS atau Badan Pusat Statistik dengan beberapa data yakni angka melek penduduk berumur 15 tahun ke atas, tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir, dan juga tingkat penyelesaian pendidikan menurut jenjang. Metode clustering yang kita gunakan yakni Cummins clustering, hierarchy clustering, dan juga DBSCAN. Kemudian untuk metodologi, langkah pertama kami melakukan pengumpulan data, kemudian kita lakukan pre-processing. Setelah itu kita lakukan eksplorasi dan kita clustering, dan selanjutnya kita lakukan evaluasi model. Ketika sudah dirasa cukup, kemudian kita implementasikan dalam dashboard. Berikutnya untuk variabel penelitian yang kami gunakan, yakni dengan batasan hanya lulusan jenjang SMA ya. Jadi fitur-fitur yang ada di dalamnya itu meliputi yang pertama ada tahun, kemudian ada kode provinsi, ada persentase angka melek huruf, persentase partisipasi pembelajaran, dan juga persentase penyelesaian pendidikan. Setelah melakukan pengumpulan data, kita melakukan processing data dan dikumpulkan dari 3 dataset menjadi satu. Di sini ada tahun, kode provinsi, angka melek huruf, partisipasi pembelajaran, dan penyelesaian pendidikan dalam sebuah bentuk data frame. Lalu kita mengeksplorasi data. Di sini ada rata-rata angka melek huruf berumur 15 tahun ke atas. Di tengah sini ada rata-rata partisipasi dalam pembelajaran, dan yang di sini terakhir ada rata-rata penyelesaian pendidikan. Untuk selanjutnya kita mengeksplorasi dengan menggunakan box plot. Dari ketiga box plot yang ada, angka melek huruf tampak memiliki skor median yang paling tinggi dan stabil sepanjang tahun. Sementara penyelesaian pendidikan menunjukkan peningkatan median sepanjang tahun. Dan yang terakhir, partisipasi pembelajaran memiliki fluktuasi naik dan turun median tanpa tren yang jelas. Selanjutnya ini adalah EDA untuk tren variabel dari tahun 2015 hingga 2022. Di sini ada tren variabel pendidikan menurut provinsi. Angka partisipasi, 5. Di sini ada tren variabel pendidikan menurut provinsi. Beberapa provinsi memiliki angka di atas 80%, sedangkan beberapa lainnya jatuh di bawah 60%. Ini EDA yang kita gunakan, plot korelasi untuk pendidikan variabel tahunan atau rata-rata tiap tahunnya. Sedangkan ini adalah EDA plot korelasi menurut provinsi. Metode yang kami gunakan pertama adalah Cummins. Di sini ada grafik menunjukkan hasil metode Elbrow yang digunakan untuk menentukan jumlah klaster optimal dalam algoritma clustering Cummins. Seiring dengan peningkatan jumlah klaster, inersia atau kesalahan kuadrat total antara titik-titik dan pusat klaster mereka menurun. Dengan demikian, jumlah klaster optimal untuk data ini kemungkinan besar adalah 3 atau 4. Dan ini tampilan scatter plot dari Cummins. Selanjutnya, metode kedua, hierarchy clustering. Grafik di bawah adalah dendrogram, yang merupakan representasi visual dari hasil metode hierarchy clustering. Dendrogram menggambarkan susunan hierarki cluster yang berguna untuk menentukan jumlah cluster yang optimal. Setiap cabang vertikal
mewakili satu klaster, dan jarak-jarak antar cabang menunjukkan sejauh mana objek tersebut berbeda satu sama lain. Metode ini menghasilkan 3 klaster utama dengan berbagai subklaster di dalamnya. Yang terakhir adalah DBSCAN. Grafik di samping adalah untuk hubungan antara nilai epsilon dan persentase titik data. Kesimpulannya, untuk metode ini, nilai epsilon sekitar 0,7 hingga 0,9 mungkin merupakan pilihan terbaik karena menghasilkan jumlah outlier yang relatif rendah tanpa menganggap terlalu banyak titik sebagai bagian dari klaster utama. Namun, pemilihan nilai epsilon yang tepat selalu tergantung pada konteks dengan kebutuhan dan analisis dari data yang digunakan. Kemudian terdapat nilai centroid. Di sini sudah dilakukan hasil dari clustering ya. Untuk klaster 1 memiliki nilai angka melek dan partisipasi yang tinggi serta penyelesaian pendidikan yang cukup baik ya. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa kelompok ini terdiri dari daerah atau populasi yang memiliki tingkat pendidikan yang baik dan tingkat partisipasi pembelajaran yang cukup tinggi. Nah, kemudian di klaster 2 demikian, tetapi mereka lebih rendah dibandingkan dengan klaster 1. Ini bisa mengindikasikan bahwa mereka memiliki akses yang baik ke pendidikan dan tingkat partisipasi yang tinggi, tetapi ada tantangan dalam penyelesaian pendidikan mereka. Kemudian untuk klaster ketiga memiliki angka melek huruf, partisipasi pembelajaran, dan penyelesaian pendidikan yang lebih rendah daripada kedua klaster lainnya. Ini bisa menunjukkan bahwa daerah atau populasi dalam klaster ini mungkin menghadapi masalah pendidikan yang lebih serius dan rendahnya partisipasi dalam pembelajaran. Kemudian ini ada nilai centroid dari klaster Anglo dan juga DBSCAN. Berikutnya adalah klaster. Hasil yang didapat dengan menggunakan Cummins dan aglomeratif, sebagian besar provinsi memiliki klasifikasi yang sedang. Beberapa provinsi memiliki klasifikasi tinggi dan hanya sedikit yang memiliki klasifikasi rendah. Sedangkan dalam metode DBSCAN, mayoritas provinsi memiliki klasifikasi tinggi. Sangat sedikit provinsi yang memiliki klasifikasi rendah dan tidak ada provinsi yang dengan klasifikasi sedang. Kemudian ada Silhouette Score yang merupakan metrik yang digunakan untuk menghitung sejauh mana objek dalam satu klaster lebih dekat dengan objek dalam klaster yang sama daripada objek di klaster lain. Nilai Silhouette Score berkisar antara -1 hingga 1. Nilai mendekati 1 menunjukkan data telah dikelompokkan dengan baik, sedangkan nilai yang mendekati -1 menunjukkan bahwa data mungkin dikelompokkan secara salah atau kurang tepat. Dari ketiga metode clustering tersebut, DBSCAN tampaknya lebih efektif dan dalam pengelompokan data dengan kualitas pengelompokan terbaik, diikuti hierarki dan juga terakhir Cummins. Baik, berikutnya kita beralih ke kesimpulan. Analisis klaster data pendidikan menjadi alat penting untuk mengukur, memahami, dan meningkatkan sistem pendidikan negara sehingga dapat berkontribusi lebih efektif terhadap tujuan pembangunan nasional. Dalam studi ini, EDA membantu dalam pemahaman awal terhadap data terkait indeks kualitas pendidikan di Indonesia, sedangkan hasil clustering menggunakan 3 metode yang berbeda, yakni aglomeratif, Cummins, dan juga DBSCAN, menunjukkan bahwa metode DBSCAN cenderung memiliki efektivitas yang sangat tinggi dengan hanya sedikit data noise, sementara aglomeratif dan juga Cummins mungkin kurang cocok untuk clustering data tersebut. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Dan yang terakhir kita menuju ke dashboard. Ini merupakan tampilan sekilas dari dashboard yang telah kelompok kami bikin. Baik, berikut merupakan dashboard yang telah kami buat dengan judul clustering data pendidikan berdasarkan indikator kualitas pendidikan. Baik, yang pertama di sini ada line chart rata-rata per tahun, kemudian ada nilai silhouette, kemudian ada peta geografi dan juga clustering. Baik, di sini untuk line chart rata-rata per tahun dapat kita ketahui di sini kita pilih beberapa provinsi, yakni kita coba Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, dan seterusnya. Maka di sini akan otomatis akan menampilkan line chart-nya. Dan di sini diikuti dengan rata-rata persentase dari tiap provinsi per tahun. Misal ini kita Aceh, kemudian di sini pada tahun 2022, 2021, 2020, dan seterusnya. Nah, kemudian ini ada angka melek huruf, penyelesaian pendidikan, dan juga partisipasi pembelajaran. Nah, kemudian ketika kita select provinsi di sini, maka secara otomatis dalam peta geografi di sini akan menampilkan rata-rata dari provinsi yang kita pilih di awal tadi, yakni misal ini provinsi Kalimantan Tengah, ini untuk angka melek hurufnya rata-ratanya yakni 99% dan seterusnya. Kemudian di sini misal kita select all atau semuanya, maka secara otomatis pada peta geografis akan menampilkan seluruh nilai rata-rata dari tiap provinsi. Dan misal kita di sini milih beberapa. Nah, kemudian misal kita klik di sini untuk provinsi Aceh, maka akan menampilkan hasil clusteringnya, yakni menggunakan DBSCAN, menggunakan hierarki dan juga
menggunakan Kamins di sini, ini sama hasilnya yakni berada di kelas 1. Kemudian misal kita pilih lagi di sini untuk Gorontalo, kita select juga Jogja ya misal. Nah, untuk Gorontalo di sini menggunakan DSBScan pada klaster 1 dan untuk hierarki dan juga Kamins di klaster 2. Dan kemudian di sini juga dapat kita ketahui nilai cell web score dari masing-masing metode yang kami gunakan, yakni yang pertama ada DBScan yakni 0,538, kemudian ada hierarki di sini 0,462 dan yang terakhir ada Kamins yakni 0,434. Sekian penjelasan dari dashboard. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.